Hey semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari volume sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slam Dataken volume 19. Di sini kita akan diperlihatkan kedatangan Rimuru di medan perang dan pertarungan Obera versus Mikael. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Obira telah menggunakan otoritas administratifnya untuk menghapus skill Ultimate Salvation King Azrael yang merupakan skill seri malaikat. Itu dilakukan Obira karena dirinya tidak ingin dikendalikan oleh Mikael. Dengan begitu, Obira secara tidak langsung telah mengkhianati Mikael. Di sisi lain, Mikael telah menyadari pengkhianatan Obira. Itu karena skill Ultimate Salvation King Azrael telah kembali di tangan Mikael. Mikael pun menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Untuk memperbaiki kesalahannya, Mikael kemudian memperkuat dominasinya atas pemilik skill malaikat dengan Ultimate Dominion melalui Veiled Way. Mikael menyadari dirinya begitu naif. Jika Mikael memperkuat dominasinya sejak awal dan menganggap mereka sebagai pion, Mikael pasti dapat mencegah pengkhianatan Obera. Peran Obera adalah untuk mengawasi Ivarats, World Destroying Dragon. Tapi, itu sudah menjadi hal yang tidak penting bagi Mikael, karena Ivarat juga akan dimasukkan ke dalam strategi Mikael. Dan pada saat itu juga, Mikael telah memutuskan untuk menghancurkan para pengkhianat itu sendiri. Mikael kemudian berteleportasi menggunakan Spatial Transportation dari Istana Bintang Surgawi ke pangkalan Obera. Dan betapa mengejutkannya, Obera sepertinya telah menyadari kedatangan Mikael dan mengepung Mikael di saat dia tiba. Di luar angkasa, Obera dan pasukannya telah membentuk formasi yang mengelilingi Mikael dari berbagai sisi. Itu adalah formasi Phantom Base Tribe yang biasa digunakan untuk melawan Cryptid. Obera berkata kepada Mikael, "Kau datang lebih cepat dari yang aku kira, Mikael." Mikael menjawab, "Kau telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membuatku sadar akan kesalahanku, tetapi kau harus tahu bahwa tidak ada ampunan untukmu." Obera menjawab, "Aku tidak punya niat untuk meminta maaf kepadamu, Mikael." Dan seketika itu juga, Obera memberikan sinyal kepada para bawahannya. Ratusan ribu pasukan bergerak sesuai keinginannya. Semua pasukan melepaskan serangan cahaya pemusnah ke arah Mikael dari berbagai sisi. Dengan formasi sedemikian rupa, tidak akan ada cara untuk menghindarinya. Dengan begitu, Mikael sudah pasti terkena serangan yang terkonsentrasi itu. Namun, Mikael tidak panik. Mikael segera mengaktifkan Castle of Guard. Dan betapa mengejutkannya, Castle of Guard yang seharusnya melindunginya kini tidak bisa aktif. Dengan begitu, serangan pasukan Obera pun mengenai Mikael. Meskipun Mikael menerima serangan itu, Mikael masih tetap tenang dan mencari tahu kenapa Castle of Guard tidak bisa aktif. Dan pada akhirnya, Mikael pun menyadari bahwa tidak ada bawahan yang setia kepada dirinya. Dengan begitu, tidak ada energi yang mencapai Castle of Guard. Meskipun Veiled Way seharusnya benar-benar mempercayai Mikael, tapi karena Mikael telah mentransfer paralel ekstensinya kepada Veiled Way, itu membuatnya menjadi makhluk yang sama. Di satu sisi, Obera sebelumnya telah mendengar bahwa serangan apapun tidak akan mempan terhadap Mikael. Tapi entah mengapa, serangannya dapat menembus Mikael. Tapi itu adalah hal yang bagus. Obera kemudian berteriak dan berkata kepada pasukannya, "Teruslah menyerang dengan sekuat tenaga kalian. Jangan biarkan Mikael mendapatkan kesempatan." Menurut penilaian Obera, tingkat energi Mikael beberapa kali lebih besar dari miliknya. Obera juga menyadari bahwa tidak mungkin dirinya menang melawan Mikael hanya dengan cara seperti ini. Dengan begitu, Obera akan menyiapkan cara pelarian dengan membuka gerbang besar langit, Great Gate of Sky. Obera kemudian memberikan perintah kepada wakil komandan Oma bersama Legiun pertama untuk meninggalkan pertempuran dan pergi menuju Raja Iblis Milim Sama. Sedangkan Obera akan memimpin sampai akhir di sini.
Namun, Oma menolak perintah Obeda. Sebagai seorang pejuang, tidak mungkin bagi Oma untuk melarikan diri dan meninggalkan tuannya yang seharusnya dia lindungi. Dan tiba-tiba, Obeda merasakan sesuatu yang aneh dari Mikhail. Di saat serangan pasukannya masih berlanjut, Obeda merasakan Mikhail sedang mengumpulkan energi yang sangat besar. Obeda kemudian berteriak dan berkata, "Semua pasukan, menyebarlah secepat mungkin." Mengikuti perintah Obeda, ratusan ribu pasukan mulai bergerak serempak untuk menjauh. Dan seketika itu juga, Mikhail telah mengaktifkan serangannya, Scorching Dragon Supreme Acceleration Extension. Kekuatan sihir mematikan berbentuk naga merah tua dengan banyak kepala menghancurkan pasukan Obeda, dan lebih dari 10.000 orang tewas dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Jika Obeda tidak menyadarinya, semuanya pasti akan berakhir dalam sekejap. Dan setelah itu, Obeda kemudian melakukan serangan balik. Puluhan ribu cahaya pemusnah menyerang Mikhail kembali. Namun betapa mengejutkannya, serangan mereka telah diblokir oleh dinding es Snowflake Shield. Tidak hanya memiliki kemampuan milik Felgrin, bahkan Mikhail juga memiliki kemampuan milik Felzard. Menanggapi bahaya itu, Obeda kemudian memberikan perintah kepada Oma lagi untuk segera pergi ke tempat Milim sama dan memberitahu Milim situasi saat ini dan juga memberikan informasi sebanyak mungkin. Namun, Oma tetap menolaknya. Oma berpikir orang yang tepat untuk pergi ke tempat Tuan Milim adalah Obeda. Karena Obeda merasakan tekad Oma, Obeda kemudian memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan di sini kepada Oma. Dengan begitu, Obeda pun pergi ke tempat Raja Iblis Milim melalui gerbang pelarian yang telah disiapkan. Semua orang di bawah komando Obeda, semuanya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Semua pasukan pun berteriak dan berkata, "Hidup kami adalah untuk Obeda sama." Dan di sisi lain, Rimuru dan para bawahannya akhirnya telah tiba di El Dorado. Lebih tepatnya, mereka berada di luar penghalang kota. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, mengapa Rimuru tidak menggunakan lingkaran sihir transfer yang sebelumnya dipasang di Kastil Leon? Ya, jawabannya adalah, itu dikarenakan lingkaran sihir transfer di Kastil Leon sudah hancur akibat pertempuran Leon melawan Sylvia. Dari kejauhan, Rimuru telah melihat Guy dan Felzard telah bertarung dengan sangat sengit. Tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur di pertempuran mereka. Di sisi lain, Rimuru juga telah melihat pertarungan Diablo melawan Zalario. Menurut Rimuru, jika Diablo yang menanganinya, sepertinya itu tidak akan menjadi masalah. Rimuru kemudian mengutus Rangga, Kumara, dan Zoe untuk membantu medan perang. Sedangkan Rimuru dan Benimaru menggunakan special transfer untuk menuju ke tempat Leon. Dan betapa mengejutkannya, pertempuran di sana sangat begitu parah. Rimuru kemudian membaca situasi dengan Talk Acceleration yang dipercepat beberapa ratus juta kali. Di sana Rimuru melihat Yuki, Laples, Tear, dan Kadali telah berusaha menahan bola api besar yang dilepaskan oleh Jahil. Bola api tersebut telah diperkuat dengan skill ultimate Blaze King Agni yang dapat menghancurkan jiwa yang dilahapnya. Dan apakah yang akan dilakukan Rimuru? Ya, kita tunggu saja volume 19 sepenuhnya rilis nantinya. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, gue kasih spoiler tentang alur cerita di volume 19 ini. Di chapter berikutnya nanti, kita akan diperlihatkan pertarungan Rangga melawan Vega, Benimaru melawan Jahil, Zoe melawan Arios, Kumara melawan Oria. Sedangkan di tempat Milim, wilayah mereka akan diserang para pasukan Insektar. Milim di sana juga telah dibantu Karela, Geld, dan Gabiru. Di sisi lain, Dagruel akan berkhianat dan berubah menjadi iblis kuno. Jika di web novel, Dagruel diperlihatkan berubah menjadi dewa penghancur Asura yang mempunyai 3 lengan dan 3 wajah. Di sisi lain, ketika Felgrin terluka akibat serangan Veltve, Masayuki sangat marah dan mengaktifkan skill pamungkasnya King of Heroes. Masayuki kemudian mewarisi ingatan Rudra dan memanggil pedang dewa untuk melawan Veltve. Di samping itu, Rimuru pada akhirnya telah berhasil mengalahkan Mikhail dan melahapnya, sehingga dia mendapatkan semua skill ultimate seri malaikat yang sebelumnya di bawah kendali Mikhail.
Dan Rimuru juga telah mendapatkan Dragon Factor Velzard dan Velgreen. Dengan kekuatan 3 True Dragon di tangannya, Rimuru akan menjadi overpower gitu pak. Apalagi jika Rimuru dapat menggunakan Castle of Guard, Rimuru akan mendapatkan pertahanan absolut karena Rimuru memiliki banyak bawahan yang setia kepadanya. Dan di sisi lain, ketika para bawahan Obera telah dimusnahkan Mikael, betapa mengejutkannya, jiwa mereka telah dikonsumsi oleh Evil Dragon Ivarats. Sehingga Ivarats memasuki Halloween Carnival dan berevolusi menjadi Evil God of Males. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.